Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Pengaruh doa. Berdasarkan kepada ujung ayat di atas, maka jadikanlah bulan puasa itu sebuah bulan yang penuh dengan ibadah, membaca Al-Quran, sholat, dan berdoa. Oleh karena doa adalah amat penting menjadi otak dari ibadah. Berkenanlah Allah memberitahukan tentang doa dan bagaimana sambutannya jika hambanya berdoa, menyeru namanya dan memohonkan sesuatu. Maka firman Allah, dan apabila hamba-hambaku itu bertanya kepada engkau dari hal aku, maka sungguhnya aku adalah dekat. Oleh sebab Allah dekat dari kita, hamba-hambanya ini, silakanlah memohon dengan ikhlas. Dia tidaklah jauh, lantaran dia tiada jauh dari sisimu. Tidak usah kamu bersorak keras-keras memanggil-manggil namanya. Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku. Apa guna suara keras demikian? Padahal dia lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu sendiri. Mengapa keras-keras? Padahal dia bukan pekat. Yang kedua, lantaran dia dekat, tidaklah perlu memakai orang perantaraan atau wasilah. Terang-terang dia berfirman, Ud'uni astajib lakum, serulah aku supaya aku perkenankan seruanmu itu. Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. Di dalam surah Al-Waqi'ah surat ke-56 tentang seorang yang telah menarik nafasnya, yang penghabisan akan mati, bahwa di saat sakaratul maut itu pun Allah ada di sana. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dan kami adalah lebih dekat kepadanya daripada kamu, akan tetapi kamu tidak melihat. Quran Surat Al-Waqi'ah ayat 85. Dari hal dekatnya Tuhan kita, perlu kita memakai berbagai penafsiran, sebab zat yang maha kuasa itu meliputi seluruh alam, dan bagaimana keadaannya yang sebenarnya tidaklah kuat kita membicarakannya. Moga-moga latihan jiwa kita sendiri, sebagaimana selalu dilakukan oleh ahli-ahli tasawuf, akan dapat memberi kita pengetahuan yang lebih dalam dari hal dekatnya Tuhan kita kepada kita. Yang penting ialah memohon langsung kepadanya. Jangan memakai perantaraan. Kalau dia sendiri telah menyatakan dia dekat, guna apa kita mencari perantaraan lagi? Orang yang menyembah berhala kita cela karena mereka memakai perantaraan berhala buat menyampaikan kepada Allah. Akan kita diamkan sajakah orang yang bila ditimpa kesusahan menyeru nama Sayyidina Abdul Qadir Jailani atau Syekh Saman? Pada lanjutan ayat, Allah memesankan bahwa dia dekat dari hamba-hambanya itu. Berfirman lagi, aku perkenankan permohonan orang yang memohon apabila dia memohon kepadaku. Apa kesan yang kita dapat dari bunyi lanjutan ayat ini? Allah telah menutup pintu yang lain. Allah menyuruh kita langsung kepadanya. Allah telah menjelaskan di sini, kepadaku saja, supaya permohonanmu terkabul. Sedang dalam ayat tidak sedikit pun terbayang bahwa permohonan baru dikabulkan Allah kalau disampaikan dengan perantaraan Syekh Anu atau Syed Fulan. Kemudian datang lagi lanjutan ayat yang membuatnya lebih jelas lagi. Maka hendaklah mereka sambut seruanku dan hendaklah mereka percaya kepadaku supaya mereka beroleh kecerdikan. Terang sekali ayat ini, tidak berbelit-belit. Pertama,
Allah itu dekat. Kedua, segala permohonan dari hambanya yang memohon akan mendapat perhatian yang sepenuhnya darinya. Tidak ada satu permohonan pun yang bagai air jatuh ke pasir, hilang saja sia-sia, karena tidak didengar atau tidak dipedulikan. Ketiga, supaya permohonan itu mendapat perhatian ilahi, hendaklah si hamba yang memohon itu menyambut pula terlebih dahulu bimbingan dan petunjuk yang diberikan Allah kepadanya. Keempat, dan amat penting, yaitu hendaklah percaya benar-benar, beriman benar-benar kepada Allah. Kelima, dengan sebab menyambut seruan Allah dan percaya penuh kepada Allah, si hamba akan diberi kecerdikan, si hamba akan diberi petunjuk jalan yang akan ditempuh hingga tidak tersesat dan tidak terputus asa. Seandainya kata dekat kita perluas lagi, dapat kita pahamkan bahwa Allah dekat dan kita pun wajib mendekatkan diri kepadanya. Kalau seruannya tidak disambut dan kepercayaan kepadanya tidak penuh, betapapun kita mencarinya, dia akan tetap jauh. Bukan dia yang jauh, tetapi kita sendiri telah amat jauh. Jika boleh diambil misal yang mudah, dapatlah kita misalkan orang yang miskin atau gembel yang karena tidak ada rumah, tidur atau duduk sehari-harian di muka sebuah bank yang di sana tersimpan emas berjuta-juta harganya. Meskipun jarak si gembel dengan uang itu sangat hanya dinding saja, tetapi bagi dia uang itu sangat jauh, atau seumpama dua orang bertetangga dekat, berdekat rumah telah bertahun-tahun, tetapi tidak kenal mengenal, karena hidup nafsi-nafsi, semua itu mereka sangat berjauhan. Maka orang yang tidak menyambut seruan Allah dan yang tidak membina imannya kepada Allah, orang yang maksiat atau mempersekutukan yang lain dengan Allah, kian lama jauhlah dari Allah, walaupun Allah itu tetap berada di dekatnya. Lantaran itu, susahlah permohonannya akan terkabul. Menyambut seruan Allah dan iman kepada Allah adalah jalan satu-satunya untuk mendekatkan diri kepadanya. Apabila sudah dekat, Allah pun berjanji akan memberikan petunjuk sehingga menjadi orang yang cerdik cendikia, arif, bijaksana. Dalam mengerjakan puasa, dilatihlah dia dalam ibadah dan doa. Bertambah makrifat kepada Allah, bertambah pula lah tertanam rasa ikhlas dan tawakal. Ikhlas yaitu jujur dan tulus. Tawakal ialah menyerah dengan tidak separuh hati. Dan kalau mendapat percobaan iman, dapatlah bertahan dengan sabar. Orang yang telah cerdik bukanlah mendiktekan Allah. Ya Allah, beri saya itu. Saya, ya Allah, hindarkan dari saya ini. Apa yang diminta kepada Allah pun menjadi ukuran dari kecerdikan yang meminta. Kalau tidak diberi apa yang dimintanya itu, dia pun kecewa. Inilah tanda orang yang tidak cerdik. Atau jangan menentukan sendiri masa bila akan diberi. Karena kalau terlambat diberi, timbul rasa omelan. Padahal lambat atau cepat hanyalah ukuran keinginan. Dalam meminta atau berdoa kepada Allah, mintalah modal yang besar dan kukuh. Bukan benda, tetapi dapat menghasilkan benda. Doa-doa yang berasal dari Nabi adalah yang sebaik-baik doa. Kalau tidak pandai bahasa Arabnya, bolehlah dengan bahasa kita sendiri, asal dengan ikhlas. Sekali-kali jangan meminta kepada yang lain. Adalah sangat kurang budi kalau kita meminta dengan memakai perantaraan. Padahal dia telah membuka pintu. Ketika Nabi Ibrahim akan dimasukkan orang ke dalam api, datanglah malaikat Jibril lalu berkata, mintalah apa yang dapat saya tolongkan, akan saya tolong. Nabi Ibrahim menjawab dengan tegas,